Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi nih di channel Mom Sriji, ERT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Nah teman-teman, adakah yang rindu dengan aktivitasku di sungai dekat dengan kontrakan? Dan sekarang aku lagi mau menyuci pakaianku nih di sungai dekat dengan kontrakan. Kelihatan air di sungai ini lagi jernih karena tidak kotor dan pada saat ini lagi musim kemarau, tidak turun hujan, makanya kondisi air sungai ini lagi bersih. Ketika kalau banjir atau lagi musim hujan itu sangat kotor sekali ya teman-teman. Warnanya seperti warna Milo jika teman-teman yang selalu mengikuti channelku. Seperti biasa teman-teman, di sini aku mau sharing tentang hidup minimalis dan kali ini membahas cara menghemat uang dengan bijak. Dalam menggunakan uang diperlukan cara yang bijak supaya alur keuangan tetap terjaga dengan baik. Namun mungkin masih banyak orang yang merasa kurang baik dalam melakukan hal ini. Maka dari itu, aku akan di sini menjelaskan beberapa cara menghemat uang yang bisa kita lakukan dengan mudah. Tapi sebelumnya di sini bukan berarti aku mau mengajari atau menggurui ya teman-teman. Dan aku di sini masih terus belajar dan belajar tentang dalam mengelola keuangan dengan bijak. Hal yang penting bagi kita membuat merencanakan pengeluaran seperti apa aja yang kita beli, yang kita bayar, atau yang dicicil dan sebagainya, itu perlu kita pertimbangkan dengan matang barang apa saja yang perlu dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam waktu sebulan kita bisa membuat daftar belanja supaya lebih jelas dalam mengatur pengeluaran sesuai kebutuhan. Kita juga bisa membuat rencana dalam kurun waktu yang lebih singkat atau lebih panjang, misalnya rencana pengeluaran mingguan atau bahkan tahunan. Dengan membuat rencana, kita bisa semakin paham tentang prioritas kebutuhan kita. Hal ini juga bisa membuat kita terhindar dari berbagai pembelian secara impulsif. Masih berkaitan dengan merencanakan pengeluaran, yang kita bisa terapkan adalah sistem belanja bulanan. Jadi kita bisa melakukan pembelanjaan untuk kebutuhan selama 1 bulan ke depan. Hal ini bisa membuat kita lebih mudah dalam mengatur pengeluaran. Dan kita selalu mencatat apa saja yang kita beli setelah kita udah melakukan pengeluaran. Jadi kita tidak bertanya-tanya kemana uang tersebut dan kita bisa merinci untuk apa saja yang kita keluarkan. Lalu cara menghemat uang dengan bijak yang bisa kita lakukan, menghindari melihat aplikasi belanja secara berlebihan sebaik mungkin. Kita kalau terlalu sering melihat aplikasi belanja, terlebih jika kita tidak sedang membutuhkannya, hal ini bisa memicu kita membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Kalau kita mengikuti keinginan sendiri secara berlebihan dan kita dalam mengatur keuangan tidak terlalu bijak, jadi ketika kita mengelola keuangan jadi gagal. Dan alangkah baiknya apalagi ibu rumah tangga itu harus benar-benar mengikuti apa yang lebih penting seperti biaya sekolah, biaya keperluan yang lain, cicilan rumah, atau boleh kita melakukan belajar investasi. Karena banyak kalau mau belajar investasi banyak yang bisa kita dapatkan di dalam dunia media sosial dan kita bisa mengikuti secara bijaksana dalam belajar investasi. Belajar tentang investasi sekarang ini banyak sekali yang kita manfaatkan karena itu bisa membuat kita lebih bijak dalam menggunakan uang dan kita bisa mendapatkan hasil dari investasi tersebut. Dan ada pepatah mengatakan indah pada waktunya. Dan investasi yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil dan itu tidak menjadi sia-sia. Lalu, salah satu langkah untuk berhemat yang bisa kita lakukan untuk memakai transportasi umum. Karena biasanya kita akan lebih murah dibandingkan membawa kendaraan pribadi sendiri. Namun ini perlu disesuaikan juga ya dengan kondisi lingkungan yang kita tuju. Untuk kawasan tertentu menaiki transportasi umum memang lebih hemat. Tapi untuk daerah yang sistem transportasinya belum memadai, mungkin tetap lebih hemat membawa kendaraan pribadi.
Apalagi era zaman sekarang banyak aplikasi Gojek yang bisa kita dapatkan. Berbanding dengan itu lebih berhemat menggunakan transportasi umum. Tetapi ketika kita menuju keadaan seperti darurat, itu sebaiknya kita menggunakan aplikasi tersebut. Tidak masalah kok. Dan ketika kita pergi ke tujuan yang terdekat, terjangkau seperti kita ke pasar atau berbelanja, alangkah baiknya lagi kita menggunakan kendaraan sendiri dan itu lebih berhemat. Lalu di era yang serba digital sekarang ini banyak sekali cara pembayaran yang mudah sekali dan cepat dilakukan. Misalnya memakai kartu debit atau kartu kredit, bahkan berbagai macam dompet digital. Namun, jika ingin menghemat, sebaiknya kita gunakan uang tunai atau cash. Ini menjadi cara menghemat uang yang efektif, sebab kita akan lebih memperhatikan pengeluaran kita. Kita juga bisa lebih terhindar dari keinginan membeli berbagai barang yang kita belum tentu benar-benar dibutuhkan. Karena hidup minimalis mengajarkan kita apa yang benar-benar kita perlukan dan apa yang tidak perlukan. Ketika kita mengelola keuangan dengan bijak, jadi kita benar-benar secara matang memikirkan apa yang perlu kita butuhkan dalam mengeluarkan uang. Jadi ada baiknya untuk kita menyediakan uang tunai dalam kebutuhan sehari-hari dan dalam waktu tertentu supaya pengeluaran lebih terukur. Dan cara menunda pembelian barang, mungkin saja kita suka mengunjungi tempat belanja atau melihat situs belanja secara online. Bisa jadi ada barang yang menurut kita menarik untuk dibeli nih. Dan sebaiknya kita menggunakan teknik tunda pembelian tersebut, misalnya selama 3 hari sampai 5 hari. Dalam jangka waktu tersebut, kita bisa memikirkan apakah benar-benar membutuhkan barang tersebut atau tidak. Hal ini bisa membuat kita semakin berhemat karena hanya membeli barang yang dianggap perlu. Kebiasaan membeli secara impulsif juga bisa diminimalisir secara optimal. Cara selanjutnya yaitu penting bagi kita untuk tidak terlalu mengikuti gaya orang lain, terlebih kita membeli sesuatu atau mengeluarkan uang untuk keperluan tertentu. Jadi, jangan terpancing untuk membeli barang secara impulsif hanya karena mengikuti gaya orang lain. Misalnya, membeli sepatu baru karena teman kita baru saja membeli, padahal kita sedang tidak membutuhkannya, atau mungkin ikut mendaftar kelas senam karena ingin mengikuti tren tertentu, padahal kita bisa melakukannya itu sendiri di rumah. Cara senam yang bisa kita lakukan di rumah, kita menonton channel YouTube tentang senam dibanding kita mengikuti senam di luar daripada rumah itu menghabiskan waktu dan uang. Kita harus membayarkan ketika kita mengikuti senam di luar daripada rumah. Oke teman-teman, itu dia cara menghemat uang dengan bijak yang bisa kita lakukan secara pelan-pelan. Kuncinya adalah butuh pembiasaan diri dan niat untuk tetap konsisten. Nah, itu dia ya teman-teman untuk lebih menghemat uang yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, aktivitasku di sini aku lanjutkan di malam hari ya. Ini lagi mengganti spray karena udah kotor. Dan sebelum tidur di sini sebaiknya aku mau bersih-bersih dulu untuk bagian tempat tidur supaya lebih nyaman. Oke teman-teman, di sini aku mau menyapa juga sahabat onlineku. Aku ucapkan terima kasih yang udah menonton dari awal hingga akhir. Semoga kalian selalu dilimpahkan rezekinya dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Dan yang baru datang, salam kenal ya. Jika berkenan, tekan tombol subscribe-nya. Karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman semuanya. Nah, aktivitasku kuakhiri sampai di sini dulu karena ini mau tidur, jadi tidak lupa untuk mematikan lampu dan tidak lupa untuk mengunci pintu supaya lebih berhemat dalam menggunakan listrik. Dan semoga dengan menonton channelku ini ada manfaat dan motivasi yang teman-teman dapatkan. Dan semoga terhibur juga. Aku akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum.